everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika with me Risna, sang teacher. Let's go get in a lesson that child can make improve knowledge. So everybody, di pembahasan kali ini kita masih membahas tentang materi kelas 10 atau kelas 1 SMA semester kedua. So everybody, kita di sini membahas tentang dunia tumbuhan, ya, masih tentang dunia tumbuhan atau Homophyta yang berkaitan dengan klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Namun kali ini di video ini tuh saya masih membahas tentang klasifikasi dari kelas terakhir tumbuhan paku yaitu Felicinae. Kenapa saya membahas ini di video tersendiri karena pembahasan di kelas ini itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya. Jadi ini membutuhkan pembahasan tersendiri di video tersendiri. Oke, langsung saja kembali untuk tumbuhan paku kelas Felicinae ini itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia ini mempunyai habitat yang teduh dan lembab atau yang sering dikenal dengan hygrofit, kemudian berdaun besar atau makrofil dan juga bertangkai dengan tulang-tulang daun. Daun yang masih muda itu menggulung pada ujungnya. Kenapa penggulungan ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya penggulungan daun pada tumbuhan paku itu disebabkan oleh daun yang berada paling bawah itu pembelahan selnya lebih cepat dibandingkan pada daun yang paling atas, sehingga dapat kita lihat atau kita amati di lapangan tumbuhan paku itu pada bagian pucuknya umumnya itu menggulung karena pembelahan selnya yang lambat seperti itu. Kemudian jika dilihat dari lingkungan hidupnya, tumbuhan paku ini itu dikelompokkan dalam 3 subkelas. Jadi yang pertama itu ada subkelas Eusporangiae yang terbagi atas 2 ordo. Yang pertama itu ada ordo Ophioglossales, kemudian yang kedua ada ordo Maratiales. Kemudian ada subkelas Leptolosporangiae di mana di sini itu belum ada gitu. Saya belum menemukan pengklasifikasian berdasarkan ordonya. Saya hanya menemukan spesies dan subkelas ini. Untuk selebihnya belum. Maka dari itu saya hanya menampilkan seperti ini. Tapi jika saya sudah menemukan atau membaca yang berkaitan dengan pengklasifikasi yang lebih lanjut, maka saya akan membuatkan video tersendiri lagi insyaallah. Kemudian subkelas selanjutnya itu ada yang namanya subkelas Hydropetrioides, di mana untuk subkelas ini juga terbagi atas 2 ordo. Yang pertama ordo Salviniaceae dan ordo Marsileaceae. Oke, selanjutnya kita bahas dulu untuk subkelas pertama ya. Untuk subkelas pertama ini yaitu Eusporangiae. Eusporangiae itu kebanyakan berupa ternak. Kemudian Protalium ini berada di bagian bawah. Jadi kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama itu kebanyakan berupa ternak. Kemudian Protaliumnya itu berada di bagian bawah. Bagian bawah maksudnya di sini itu bagian bawah yang ada bagian bawah permukaan daun itu sendiri. Kemudian habitatnya berada di tanah tidak berwarna atau di atas tanah berwarna hijau. Kemudian Protalium itu selalu ditumbuhi cendawan endofit. Jadi ada sebuah asosiasi antara Protalium dengan cendawan endofit. Kemudian sporanya itu berdinding tebal dan kuat dengan spora-spora yang sama besar. Dan pembagian ordonya di sini itu ada ordo Ophioglossales seperti yang saya jelaskan tadi. Dia ini terdiri atas famili Ophiolossaceae, dan juga ada ordo Maratiales yang terdiri atas famili yaitu famili Maratiaceae. Oke, langsung saja di sini kita bisa melihat contoh spesiesnya. Namun sebelum itu saya ingin sedikit mention atau menjelaskan mengenai ciri dari ordo ini. Jadi ordo pertama ini yaitu Ophioglossales yang terdiri atas 1 famili yaitu famili Oligolossaceae, di mana ordo ini tuh meliputi tumbuhan paku
yang berbatang pendek dalam tanah. Kemudian daunnya itu asimilasi dari daun sporofil jelas kelihatannya. Kemudian berbentuk malai atau butir, di mana butir tadi itu keluar dari tangkai dan juga dari bagian pangkal dan bagian tengah atau dari tepi daun yang steril. Kemudian sporangiumnya itu sama besar atau homospor, juga berukuran bulat, tanpa anus dan berdinding kuat. Kemudian dalam mendapatkan makanan, ordo ini itu bersifat simbiosis dengan microrhiza dari famili Ophioglossariaceae. Jadi bisa dilihat di sini ya contoh dari jenis paku yang masuk dalam ordo atau subkelas ini. Bisa dilihat ada pertama di sini, bisa dilihat di sini cukup gede ukurannya ya, yang spesies Ophioglossum vulgatum. Kemudian di sini juga ada spesies Botricum tunariens. Di sini bisa dilihat ya, ada namanya butil-butil pada bagian ujung pucuknya ini yang merupakan gabungan dari daun ini. Kemudian yang berikutnya itu ada ordo Maratiales dengan subfamili Maratiaceae. Jadi ini itu umum ya kita temukan di Indonesia, sangat banyak hutan-hutan tropis di Indonesia. Sementara yang ini itu umumnya kita temukan adanya di Afrika dan juga Amerika. Bisa dilihat di sini untuk ordo Maratiales ini spesiesnya ada Cristesenia, Aesubilifolia dan juga Maratia frasieni. Nah, jadi untuk ciri-ciri dari ordo ini itu merupakan kelompok berdaun amat besar, mengirit ganda sampai beberapa kali. Kemudian sporangiumnya itu berdinding tebal tanpa anulus. Kemudian terdapat sisi bawah daunnya umumnya homospor. Kemudian sporangium berdekatan membentuk pinnaculum. Bisa dilihat di sini ya, sporanya di bagian bawah permukaan daun ini. Bisa dilihat sporanya sangat banyak sekali. Yang ini merupakan di sini kita ini adalah sporangium. Juga ini bagian permukaan atas juga, tapi juga dibalikin akan terlihat spora-spora di bagian bawah ini ya. Oke, selanjutnya kita membahas kelas berikutnya, yaitu subkelas Leptosporangiaceae. Di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengklasifikasian lebih lanjut mengenai subkelas Leptosporangiaceae ini. Jadi di sini juga bisa kita lihat ciri-ciri dari subkelas ini. Yang pertama, ukurannya itu mulai dari yang kecil sampai dengan yang berukuran besar. Kemudian yang berupa paku, umumnya ini itu berupa paku pohon. Kemudian batangnya tanpa kandium dan juga terdiri dari berkas penangkut yang tersusun konsentris. Selanjutnya kebanyakan berupa ternak dengan rimpang tumbuhan mendatar atau tidak tegak dan bercabang. Kemudian daun mereka selalu menggulung karena pertumbuhan sel-sel pada sisi bawah daun yang lebih cepat dibandingkan pada sisi atas daun, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Kemudian anatomi daun telah menyerupai spermatopita dengan diferensiasi yang berbentuk jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Kemudian sporangiumnya itu terkumpul menjadi sorung yang berbentuknya bermacam-macam. Selanjutnya bersifat homospor. Jadi sudah pernah ya saya jelaskan di video sebelumnya mengenai siklus pertumbuhan dari tumbuhan paku. Di sana saya menjelaskan bagaimana siklus pertumbuhan paku yang masuk siklus hidup tumbuhan paku yang masuk dalam kelompok homospor. Ya, untuk kelas dari Leptosporangiaceae ini dia terdiri atas beberapa ordo. Ada Osmundaceae
Osmulaceae, dan juga ada Cyatheaceae, dan terakhir ada Polypodiaceae. Di sini bisa kita lihat beberapa subkelas dari pembagian kelas dari subkelas Leptosporangiaceae ini. Ada kelompok Osmulaceae, di mana spesiesnya bisa dilihat di sini. Beberapa spesies dapat dilihat ini sangat familiar di Indonesia ya, beberapa spesies ini. Untuk famili pertama yaitu famili Osmulaceae ini bisa dilihat spesiesnya ya di sini. Kemudian ada Osmunda japonica. Kemudian untuk famili Cisaeaceae, di sini spesies contohnya ada Cisaea kita ini jarang kita temukan di Indonesia. Kemudian ini Gleichenia linear, di sini sangat banyak di Indonesia, bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian ini juga Montania pettinaceae, juga ini sangat banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya subkelas Leptosporangiaceae, di mana untuk subkelas ini itu tambahannya beberapa tadi ya, masih lanjutkan subkelas yang tadi. Ada lagi famili Hemipholylaceae, di mana bisa dilihat di contoh spesiesnya. Ini itu merupakan jenis paku-pakuan yang umumnya menempel pada pepohonan. Biasanya kalau kita pergi ke hutan yang misalnya hutan-hutan yang basah di sana, seperti ada perairan di sana, maka kita bisa melihat jenis paku-pakuan seperti ini itu sangat rimbun menutupi batang-batang pohon besar. Di sini bisa dilihat nama spesiesnya Hymenopilum australe. Kemudian di sini juga ini spesies dari famili Cyatheaceae ini ada Cyathea japonica. Ini juga sangat banyak ditemukan di Indonesia. Jika kita menyebut hutan ini untuk dari spesies ini itu sangat banyak ya. Dan ini juga untuk famili Polypodiaceae ini, di sini contoh spesiesnya bisa dilihat ini sangat-sangat banyak di Indonesia, di tempat-tempat tropis. Di sini nama spesiesnya Dakwaldia trichomonades. Oke, selanjutnya itu ada subkelas Hydropterides, di mana subkelas ini itu terbagi atas beberapa ordo. Yang pertama ordo Salpinnaceae, dan juga ada ordo Marsileaceae. Untuk ciri-ciri dari subkelas ini, pertama itu ia umumnya hidup di air dan bersifat heterospor. Kemudian menghasilkan makrospora dan mikrospora, dan juga badannya yang mengandung sporangium, di mana dinamakan yang sporokarpium. Selanjutnya ini merupakan contoh dari subkelas Hydropterides ini. Di sini ada ordo dari Salpinnaceae. Bisa dilihat ini merupakan jenis paku-pakuan yang tumbuhnya itu di air, jadi dia mengambang di atas air ya. Jadi contoh spesiesnya di sini ada Salpinia notans, dan juga ada di sini ordo kedua yaitu ordo Marsileaceae. Ini merupakan kelompok yang semanggi-semanggian. Mungkin ini sangat familiar bagi kita ya, karena biasa kita temukan di daerah-daerah perairan, dan ini sangat gampang sekali tumbuh karena ukurannya kecil. Jadi biasa ini disebut semanggi air, dan di sini bisa dilihat nama spesies itu Marsilea crenata. Oke pribadi, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Jika teman-teman atau pribadi sekalian memiliki pertanyaan mengenai hal-hal yang
yang dirasa belum jelas mengenai penjelasan di video kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.